Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulih. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasa kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah dengan berbagai nikmat kita. Modal awal untuk bersyukur itu adalah bisa merasakan nikmat. Dan ternyata tidak semua orang itu diberi sensitivitas yang sama untuk merasakan nikmat. Ada yang bisa sangat sensitif, dia bisa tahu betul nikmat yang Allah limpahkan kepadanya sedemikian banyak. Jantung masih berdenyut, paru-paru masih berfungsi, urat saraf masih bisa bekerja, kolesterol normal, tekanan darah tidak meninggi, gitu kan, gula darah bagus, mata masih bisa berkedip, telinga masih bisa kita gunakan untuk mendengar, kaki masih bisa berjalan. Ini adalah nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Cuma kadang kita tidak cukup sensitif. Kenapa? Ya, tertutup satu kekurangan. Kadang kita itu menganggap bahwa kenikmatan itu wujudnya kudu duit. Jadi kalau duitnya tipis, rasanya gimana? Kayak ora duwei nikmat gitu. Jadi seakan-akan ya sudah, segala macam nikmat sehat itu kemudian tidak terasa gitu, karena ukurannya ya cuma satu gitu. Duit gitu. Nah, untuk itu kaum muslimin dan saudara-saudara, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa sensitif sehingga kemudian bisa merasakan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang dengannya nanti kita bisa bersyukur tentunya ya. Nah, di malam hari ini kayaknya saya pilihkan tema ini aja lah. Jika hidup bermodal takwa itu jadi kita mau dapat apa sih? Supaya nanti kita, perjalanan kita ke depan ngaji itu ya, karena tujuan kita jadi orang bertakwa lebih semangat harapannya. Ini materi dulu mungkin awalan sudah pernah kami sampaikan, tapi kita coba renungi lagi. Apa yang akan kita dapat jika hidup bermodal takwa? Ini ya, sudah nampakin sama. Supaya nanti kita tidak hanya sekedar golek duit gitu. Dan kemudian lupa dengan urusan akhirat kita, lupa dengan peribadahan kita. Saya kutipkan ini dari satu kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali sebenarnya. Cuma sedikit editing ya, kita sesuaikan dengan beberapa bahasa. Beliau itu mensyarah hadis ya, menjelaskan hadis ihfadillah ihfadka, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjaga kalian. Itu hadisnya. Yang kalimat pendek ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi satu kitab, bahwa orang yang menjaga Allah, mungkin jadi muncul pertanyaan, bahwa emangnya Allah butuh dijaga ya. Menjaga Allah itu artinya perintah-perintahnya kita tunaikan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Berarti hampir mirip dengan apa? Takwa, gitu kan?
perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Ternyata orang yang berbuat seperti itu, Allah jamin, Allah itu akan menjaganya. Ikhwanillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kalian. Nah, dijaga oleh Allah itu dalam urusan apa? Ternyata dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Jadi balasan bagi orang yang bertakwa itu tidak cuma mungkin yang akhirat roh gitu kan. Sementara orang yang bertakwa di dunia itu mungkin ya harus bersaing secara umum dengan orang yang tidak bertakwa. Enggak. Maka dari situ di malam hari ini kita akan coba ulas kembali ya. Inilah balasan dunia jika kita hidup bermodal takwa. Satu ini. Bahwa ketika kita itu bertakwa, Allah itu jamin bahwa Allah akan menjaga fisik dan akal kita ketika tua nanti. Orang bertakwa akan dijaga fisik dan akalnya saat tua nanti. Betul nggak? Betul nggak nih? Saya yakin gitu. Bahwa kita itu sangat mendambakan besok tuanya itu kita dijaga oleh Allah. Ya. Sunatullahnya sering kami sampaikan bahwa orang kalau umurnya panjang itu justru malah bukan semakin menguat ya. Gitu ya, bukan semakin menguat. Jadi jangan dikira wong kon harus tambah tua ditambah kuate gitu kan. Ternyata enggak gitu kan. Awalnya kita mungkin lemah, nanti kemudian sedikit bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Tapi ada puncaknya. Puncaknya umur berapa? 60 puncak. Udah. Paling 40. Wah, wis 40 itu ya wis mulai sering bengal. Gitu kan. Sering lemas, sering bengkak gitu kan. Dan seterusnya. Ya. Berarti ketika usia mungkin sudah 45 dan seterusnya itu ibarat grafik itu kemudian turun. Sampai di ujungnya mungkin ketika umur 60-70 ya persis yang difirmankan oleh Allah ya. Wa man nu'amirhu nunaqishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan ia kepada awal penciptaannya. Jadi ibarat grafik ya betul-betul seperti naik kemudian turun lagi. Ya, begitu sakit sudah mulai tambah lemah, sudah sering kesel gitu kan. Swidak 5, ngaji pe ngantukan tok gitu kan gitu. Yang buat gawe wis abot 70 ya. Sering kami sampaikan. Kaki 40 sih rasanya kayak gagah-gagah gitu kan. Barang mulai 70 sikile tambah siji. Yang gua apa? Tekan gitu kan. Suwe-suwe harus 80 tahun malah sikile bunder. Sikile bunder enggak apa? Kursi roda gitu kan. Bahkan nanti bisa jadi kembali seperti bayi lagi, buang air besar, buang air kecil di tempat tidurnya, gitu kan. Fisik dan akalnya lemah. Ini sunatullah. Wa man nu'amirhu nunaqishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ia sebagaimana awal penciptaannya, awal kejadiannya, yaitu seperti bayi lagi. Afala ya'qilun? Apa tidak kalian berpikir tentangnya? Cuma tadi ketika kita berbicara bahwa orang yang bertakwa itu dijaga fisik dan akalnya ketika tua nanti, nah di sini Ibnu Rajab Al-Hambali itu kemudian menyebutkan, ternyata orang yang bertakwa tidak dibiarkan oleh Allah seperti itu. Ya, ulangi, orang yang bertakwa, orang yang mau menjaga Allah, tidak dibiarkan oleh Allah itu kemudian pikun di ujung hidupnya. Nah, Ibnu Rajab itu kemudian berdalil dengan satu ayat, ini surat At-Tin. Apal, pasti apal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Laqad sungguh. Ya. Ini dalam taukid ditambah qad. Wis mantep banget. Itu karepe yo jane ben ngene yakin tenanan. Laqad dan sungguh khalaqna kami ciptakan al insana manusia itu fi di dalam ahsani sebaik-baik takwim penciptaan. Jadi Allah menciptakan kita itu sudah dalam bentuk sebagus-bagusnya. Mbok sing wong paling elek itu jane ya sudah dalam bentuk sebagus-bagusnya. Hidung neng tengah, bolongannya nang isor. Coba nek irung ki neng samping, bolongannya neng dhuwur. Udan gelegepan. Kuping loro kanan kiri, gitu kan. Ya sudah seimbang. Coba kupingnya gur siji nang bathuk, gitu kan.
Orang keren gitu. Kita sudah diciptakan dalam bentuk sebagus-bagusnya. Cuma summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ia kepada asfala safilin. Nah, asfala safilin itu maknanya ada dua. Segolongan ulama berpendapat asfala safilin itu neraka. Di dunia manusia sudah diciptakan dalam bentuk sebagus-bagusnya, tapi kemudian kelak di akhiratnya masuk neraka. Adapun makna asfala safilin yang kedua itu diciptakan sebagus-bagusnya, tapi nanti ujung hidupnya itu adalah kembali lemah sebagaimana awal penciptaannya. Nah, ternyata ada orang yang tidak dikembalikan kepada asfala safilin. Tadi kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Secara umum semua dikembalikan kepada asfala safilin, tapi ada yang dikecualikan. Asfala safilin tadi maknanya apa? Tadi makna asfala safilin apa? Satu, neraka. Segolongan ulama berpendapat asfala safilin itu neraka. Ya. Ada lagi segolongan ulama berpendapat asfala safilin itu adalah dikembalikan kepada awal penciptaannya di ujung hidupnya, seperti bayi lagi. Tapi ada orang yang tidak dikembalikan neraka, tidak dikembalikan kepada awal penciptaannya. Ada orang yang dikecualikan. Siapa? Di kelanjutan ayatnya, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka usianya tua tapi tidak akan dibiarkan oleh Allah fisik dan akalnya lemah di ujung hidupnya. Bisa dipahami? Jadi secara umum orang kalau umurnya panjang gimana? Gimana? Fisik dan akalnya lemah. Pikun. Tapi ada orang yang dikecualikan. Usianya panjang, tapi dijaga oleh Allah sehingga tidak pikun. Siapa mereka? Orang yang bertakwa. Mungkin dulu pernah saya ceritakan. Ada ulama besar, namanya Abu Thayyib At-Tabari. Dia itu salah satu dari sedemikian banyak gurunya Imam Bukhari. Sugeng rawuh Pak Penarak ngajeng enten teh. Kembali tadi ya. Ada ulama namanya siapa? Terus meruh teh dan terus jadi blank. Siapa namanya? Abu Thayyib At-Tabari. Siapa dia? Salah satu dari gurunya Imam Bukhari. Usia beliau pada waktu itu sudah mencapai 110 tahun. Masya Allah. Berapa? 110 tahun. Ya. Coba ada yang menarik nih. Ya. Fisik dan akal beliau itu masih prima. Di usia 110 tahun. Diceritakan itu beliau itu pernah naik kapal bareng para pemuda. Ya. Zaman dulu. Qadarullah kapal itu terdampar sehingga kemudian tidak bisa menepi. Maka penumpang itu harus loncat dari lambung kapal yang cukup tinggi menuju ke daratan dan juga loncat dari kapal yang cukup jauh dari bibir pantai. Para pemuda gak ada yang berani loncat. Kenapa? Khawatir cedera karena ternyata cukup tinggi nih dari lambung kapal itu ke daratan. Tapi ini Abu Thayyib At-Tabari usianya itu hampir 110 tahun itu dengan gagah perkasa loncat dan sampai di daratan tidak cedera sedikit pun. Sehingga membuat para pemuda itu jadi heran. Mereka itu pada kemudian bertanya, ya Syekh, jenengan yuswane pun 110 tahun. Tapi kok fisik dan akalnya prima, resepnya apa Syekh? Ternyata bukan madu ya. Gitu. Ternyata bukan ramuan Madura. Duit. Ternyata bukan duit. Gitu. Beliau itu kemudian jawab. Ya, ini jawaban beliau yang hari ini kita coba garis bawahi. Ketika para pemuda itu terkejut, usia beliau 110 tahun tapi masih prima fisik dan akalnya, beliau itu kemudian mengatakan, sesungguhnya orang yang menjaga Allah di waktu mudanya, Allah akan menjaga fisik dan akalnya ketika tua nanti. Gimana jawaban beliau, Abu Thayyib At-Tabari? Sesungguhnya, coba tirukan, menorang ngantuk. Sesungguhnya, orang yang menjaga Allah di waktu mudanya, Allah akan menjaga fisik dan akalnya ketika tua nanti.
Artinya jika hari ini kita masih sehat, masih muda kok mau menjaga Allah itu artinya perintah kita tunaikan, larangan kita jauhi, fisik dan akal kita itu akan dijaga oleh Allah. Apalagi plus kita itu mau menghafalkan Quran, mau membaca Al-Quran, jaminan tua ora pikun. Mau? Hari ini kita hidupnya hati-hati. Takwa itu kan artinya hati-hati. Hati-hati yuk. Ojo trunyugan. Kira-kira awisane pun Allah ya ojo diterjang. Kira-kira memang itu sesuatu yang haram ya ora usah wani-wani, gitu kan? Karena tadi resikonya nanti tuanya tidak dijaga oleh Allah. Kalau hari ini kita tidak mau menjaga Allah, ya sudah, tua kita secara umum kembali seperti bayi lagi. Wa man nu'amirhu nunaqishu fil khalqi. Ini satu. Nah, kita berusaha ini majelis kita yang ada malam Jumat, ya tujuannya itu tadi. Ayo kita bangun karakter takwa. Kalau hari ini kita masih muda kok mengupayakan hal yang demikian, ya harapannya nanti tuanya kemudian kita dijaga oleh Allah. Insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan dijaga anak cucunya dalam urusan dunia. Gimana? Coba dibaca. Dijaga anak cucunya dalam urusan dunia. Sering kami sampaikan. Pokoknya nek wong tuane soleh, ora usah pusing. Anak cucu Allah yang jaga urusan dunia mereka loh. Nah, urusan agama loh ora. Tidak jaminan. Sering kami sampaikan. Bapak Ustaz anaknya di preman bisa nggak? Banyak. Gitu kan. Bapak kiai, anaknya gento, gitu kan? Bisa nggak? Bisa. Anaknya bapak nabi, anaknya sing kafir juga ada, gitu kan? Artinya kalau urusan agama nggak jaminan. Neng nek bapak soleh, bapak ibu kok soleh, Allah jamin anak cucunya akan dijaga dalam urusan dunia mereka. Mulane ora usah keliru. Nek saniki kon jenengan direwangi sikil, ndas go sikil. Apa maksudnya apa iki? Ya, ora urus halal, ora urus haram, sabet sana sabet sini seperti ngono akeh. Harapannya apa? Anak cucu kita itu sugih 7 turunan. Sugih berapa? 7 turunan. Gitu. Jadi mungkin bapak jenengan dulu ya kayak gitu, sugih 7 turunan. Yang jebul jenengan turunan ke-8 gitu loh. Jadi ya bagian sing sengsara. Gitu. Ini kan keliru kalau hari ini kita mau kemudian justru menghalalkan segala cara itu agar supaya anak cucu kita itu kemudian uripe enak, itu keliru. Justru hari ini kita itu harus hati-hati betul. Apa yang menjadi perintah Allah kita tunaikan, apa yang menjadi larangan Allah kita jauhi. Jaminan anak cucu kita Allah yang jaga. Yakin? Ya, kita coba dulu nih, kita tengok dalilnya ini. Kita belajar nih dari kisahnya Khidir. Kita coba renungi surat Al-Kahfi. Mumpung malam Jumat. Al-Kahfi ya. Ayat 70-an sampai 80-an. Di sana dikisahkan bahwa Nabi Musa itu diperintah oleh Allah konsinau karo Khidir. Nabi Musa loh nih, Nabi Musa belajar kepada Khidir. Dan di antara pelajaran yang diberikan Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau itu diajak jalan-jalan sama Nabi Khidir itu ke suatu kota yang ternyata penduduk kotanya itu bahil. Gimana penduduk kotanya? Bahil, nggak mau menjamu kepada tamu yang hadir ke sana. Ya. Tapi ada yang menarik. Di kota itu ada rumah yang hampir roboh, sama Khidir itu kemudian diperbaiki. Gratis, orang nganggo bayaran, dibedah, direnovasi, sehingga kemudian jadi bagus. Maka jadi muncul pertanyaan, ini rumah milik siapa? Sampai Allah itu kemudian mengutus kepada Khidir untuk menjaga rumah ini. Ternyata sempat nggak sabar itu, Nabi Musa itu sempat nggak sabar sama Khidir. Rika geleman teman. Nganggo bahasa Banyumas ini kan kayak gitu. Khidir, Rika geleman teman dandane omahe wong kene bemet didile ora ukur kok. Kudune Rika ki njaluk bayaran kayak gitu. Khidir Nabi Musa berkata kepada Khidir seperti itu. Nah, dari situ muncul pertanyaan, ini rumah milik siapa sih?
Dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah yang hampir roboh itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Milik siapa? Anak yatim. Kita garis bawahi, bukan karena yatimnya, bukan. Ya, bukan karena yatimnya. Nanti kita tengok nih, alasannya apa? Sehingga Allah kok kemudian jaga rumahnya dua anak yatim ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang mana di bawah rumah itu ada simpanan harta orang tua dua anak yatim itu untuk mereka. Nah, sekarang kita coba tengok. Kenapa Allah mengutus Khidir untuk menjaga harta dua anak yatim itu? Ternyata sebabnya ini. Wa kana abuhuma soliha, sedang ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Itu Pak Soleh. Bapaknya Pak Solehat, bukan Pak Soleh. Karena bapaknya soleh, orang tuanya soleh, sehingga kemudian anak cucunya itu dijaga oleh Allah dalam urusan dunia. Sehingga kemudian disebutkan di kelanjutan ayatnya, fa'arada rabbuka ayabluha asuddahuma. Allah Ta'ala itu menghendaki supaya anak yatim itu sampai kepada usia kedewasaannya, wa yastahrijakan zahuma, sehingga ketika mereka itu dewasa baru kemudian dikeluarkan harta benda milik mereka, rahmatan mirabbik, sebagai rahmat dari Tuhannya. Oh, berarti Allah Ta'ala ngersake ben bocah yatim niku terjaga dunianya. Nah, yang kita garis bawahi, surat Al-Kahfi ayat 82 ini berlaku tidak cuma di zaman Khidir. Berlaku sampai hari kiamat bahwa orang-orang yang beriman Allah akan jaga anak cucu mereka dalam urusan dunia. Wis ora usah khawatir. Pokoknya kalau panjenengan soleh, anak cucu kita dijaga oleh Allah. Yakin? Ini sudah saya tunjukkan dalilnya, yakin? Saya punya testimoni. Pokoknya kalau baca ini ya kelingannya saya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar nama beliau? Masya Allah. Sosok pemimpin yang soleh. Sampai kemudian terbuka keberkahan bumi ya di zaman kepemimpinan beliau. Sekalipun jarak beliau itu dari Khulafaur Rasyidin itu cukup jauh, tapi sebagian ulama itu sampai saking solehnya Umar bin Abdul Aziz itu mengkategorikan mereka itu sebagai Khulafaur Rasyidin. Gitu. Apa sih menariknya? Menariknya kepemimpinan beliau nih. Satu, beliau memimpin kaum muslimin dengan kekuasaan nyaris sepertiga belahan dunia. Berada di bawah kekuasaan beliau berapa? Sepertiga belahan dunia. Saya tanya, kudune sugih ora? Nek memimpin sepertiga belahan dunia, kudune sugih ora? Oleh wong mimpin binorong tok bae sugih pol-polan Pak. Apalagi sepertiga belahan dunia gitu. Tapi menarik, beliau itu nggak pernah bayar zakat mal. Kenapa? Harta beliau tidak pernah sampai nisab. Ternyata beliau bukan orang kaya, ternyata beliau orang miskin. Tapi menarik, 8 tahun beliau memimpin penjara kosong. Nggak ada orang yang berbuat kriminal. 8 tahun beliau memimpin, umat Islam itu sugih-sugih kabeh. 8 tahun beliau memimpin, kas negara itu cukup untuk membiayai 50 tahun pemerintahan selanjutnya. Ini lebih sukses, lebih sukses gitu kan, memimpin, kas ini cukup nggak membiayai 50 tahun pemerintahan selanjutnya. Kayak hari ini kan kayak gitu ya. Apa kualik? Ya. 5 tahun memimpin utangnya kobul sampai 100 tahun yang akan datang. Nah, satu saat penasehat beliau itu nanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, jenengan kok ketinggalan mboten ngumpulke banda dunia nggih jenengan kiambak. Lah mangke si anak putune jenengan nasibe kepripun gitu. Ini pertanyaan penasehat beliau kepada Umar bin Abdul Aziz. Dengan tenang beliau itu kemudian menjawab, sesungguhnya Allah menjaga dunia anak cucu orang yang beriman. Beliau kemudian membaca surat Al-Kahfi ayat 82 ini.
Fa'amal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Yang ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, anak cucunya akan dijaga oleh Allah dalam urusan dunia. Masuk. Dan ternyata betul, beliau ternyata nggak berumur panjang. Usia 48 tahun beliau itu sedo. Masya Allah itu. Cuma 8 tahun memimpin. Ya. Makanya 8 tahun memimpin beliau itu awal dilantik, badan beliau itu gemuk, subur. 8 tahun memimpin jadi kurus. Kayak pejabat kita hari ini kayak gitu ya. Awal dilantik itu ya kebalik ya, kurus terus jadi lemah ya gitu. Awal dilantik rambutnya itu hitam, semua 8 tahun memimpin langsung nyabluk one rock. Ya mungkin saking pusingnya memikirkan umat. Ini beliau. Dan ketika wafatnya beliau tidak meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Beliau itu hanya punya kas. Disebut-sebut itu cuma 3 dirham. 3 dirham itu ya dinilai sekarang paling 180.000. 180.000. Anaknya itu 5. Kenapa? Jangan dikira. Istri beliau itu Fatimah itu. Istri beliau. Waduh, itu keturunan khalifah juga. Buanda dunianya mambrah-mambrah. Begitu di awal nikah. Sudah perjanjian dulu, bojo karo aku harus siap seluruh aset kekayaan kamu melebukin yang Baitul Mal. Dimasukkan ke Baitul Mal semua, gitu kan. Dan barang meninggal, gitu kan. Jadi yo rasanya kepengen dijupuk meleh sing yang Baitul Mal, gitu kan. Ya. Cuma ya istrinya teringat, masa sih saya itu setia saat dia masih hidup kok mau berkhianat ketika sudah meninggal. Ya akhirnya dalam kondisi seperti itu. Tapi janji Allah tadi gimana? Orang bertakwa, Allah akan jaga anak cucunya dalam urusan dunia. Ternyata beberapa tahun kemudian seluruh putranya menjadi saudagar-saudagar kaya. Bahkan disebutkan salah seorang putranya membiayai perang, dibiayai oleh 1 orang. Perang dibiayai 1 orang. Coba perang loh, perang kan berarti butuh akomodasi, kuda, persenjataan, panah, pedang, tombak. Bahkan mungkin logistiknya selama kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Dibiayai salah satu putra dari putranya Umar bin Abdul Aziz. Artinya jika hari ini kita kok kepengen anak cucu kita nanti dijaga oleh Allah, sudah orang usah ngiwut. Ngertos ngiwut napa mboten? Ngertos ngiwut. Ngiwut itu urus orang buat sabet sana sabet sini, bu halal bu haram, sikat gitu. Itu namanya ngiwut. Kalau kepengen anak cucu kita dijaga oleh Allah, justru kebalik. Hari ini kita harus hati-hati, betul. Kira-kira halal ya dicoba. Haram ya harus tinggal ke. Ngerugik ke wong liya ya tinggal ke. Oh ini ternyata menyakiti orang lain ya kita jauhi dan seterusnya. Yang seperti itu, insya Allah anak cucunya akan dijaga dalam urusan dunia. Mau? Ayo kita jadi orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Yang ketiga. Orang bertakwa itu dijamin oleh Allah akan diberi makhraja. Apa? Apa itu makhraja? Jalan keluar. Sering kali kami sampaikan, hidup itu faktanya pasti diuji. Bahkan kadang ujian yang kita hadapi, yang namanya kita itu hidup berumah tangga itu betul-betul sudah merasakan. Urip tenan itu ya nek bis berumah tangga, nek bujang-bujang itu urip-uripan jane. Urip-uripan. Orang rasanya susah gitu malah urip-uripan gitu. Urip tenan gitu nek wis berumah tangga, dadi nek ngerti problematika hidup itu tahu. Seakan-akan itu problematika hidup itu kadang itu mungkin seperti ombak di lautan. Satu datang, selesai datang berikutnya. Satu berikutnya selesai datang berikutnya lagi. Ora ono rampungnya. Ya. Bahkan terkadang problematika hidup kita itu terasa buntu, rumit pol-polan. Makanya sering tak weden-weden ini, ada pengantin anyar itu tak weden-weden ini. Bojo iki penake iki sedih lah. Ya. Carane pakripin itu kan penake seperempat jam, rekasane 23 jam 45 menit ya pakripin ya. Bangetan banget. Ya seperti itu. Kadang problematika yang kita hadapi ternyata tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan yang ada di kepala kita. Mbok sarjana, lulus cum laude, ketika menghadapi problematika hidup, ada saatnya ternyata prestasi akademis nggak bisa nolong. Ada saatnya kita itu menghadapi sebuah problematika, masalah mbok jenengan sugih duitnya wirang-wirang, ada saatnya sugih ora bisa nulungi kita.
Bahkan mungkin ada saatnya kita menghadapi problematika hidup jenengan duit dulur jenderal, duit dulur konglomerat, ternyata mereka tidak mampu menolong kita. Saat itu yang kita butuhkan itu adalah pertolongan Allah. Dan ternyata Allah Ta'ala itu menjamin bagi orang yang bertakwa ini. Surat At-Talaq ayat 2. Wa mayyatakillaha yaj'al lahu mahroja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan untuknya mahroja. Mahroja itu apa? Orang bertakwa tidak akan dibiarkan ketika menghadapi problematika, kecuali mesti ditolong. Nek enggak bertakwa orang, nek orang bertakwa itu dijorge, silahkan selesaikan dengan kekuatan fisiknya. Ketika enggak bertakwa dibiarkan, silahkan selesaikan dengan kecerdasannya. Ketika bukan orang yang bertakwa, ya silahkan selesaikan jaluk tolong karo dulure sing jenderal, sing konglomerat itu dan seterusnya. Padahal ada masalah yang ketika tanpa pertolongan dari Allah itu serasa buntu. Tanpa pertolongan dari Allah itu serasa buntu, seakan-akan nggak ada jalan keluar. Tapi sebaliknya, betapa banyak masalah yang mungkin rumit, ya problem yang sedemikian besar, ternyata dengan pertolongan Allah itu ternyata kita akan mudah mendapatkan jalan keluarnya. Inilah yang disebut dengan mahroja. Dan ini spesial, hanya orang yang bertakwa saja yang dikasih seperti itu. Nah, contoh ini, mungkin kalau bicara tentang mahroja, saya suka mencontohkan Nabi Yunus. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali juga mencontohkannya beliau, Nabi Yunus. Pernah dengar kisahnya Nabi Yunus? Nabi yang gimana? Ya, Nabi yang dimakan ikan. Itu ikan lele baktio. Ya, nanti bisa dibaca di surat As-Saffat ya. Jadi begini, latar belakang kisahnya dimakan ikan itu anu gimana gitu kan. Dia Nabi Yunus niku didhawuhi dening Allah ken dakwah teng setunggaling kota, namanya kota Ninawa. Di dalam Al-Qur'an sampai disebutkan jumlah penduduk itu sekitar 100.000 orang gitu kan. Yang berbulan-bulan, bertahun-tahun didakwahi jalan megel-megel, ora ono sing gelem terima. Akhirnya mutung beda ya dengan putus asa, karena putus asa itu karakter orang kafir. Ini marah gitu loh. Nabi Musa itu marah, ditinggal kaumnya. Dalam perjalanan meninggalkan tugas ini, bagi seorang nabi meninggalkan tugas itu kemaksiatan. Makanya dihukum oleh Allah. Nabi Yunus dihukum, gitu kan? Kersanipun Allah. Ketika dalam perjalanan melarikan diri, ternyata sampai harus naik kapal di tengah lautan, terkena badai besar. Nah, koda itu apal betul. Biasanya nek ono kedadian sing kaya ngene, iki biasane ono wong melarikan diri dari tugas. Maka nahkoda itu punya inisiatif lah, gitu. Diundi wae, penumpang kapal yang keluar undian lemparkan ke laut. Dan diundi, termasuk Nabi Yunus itu. Begitu diundi pertama kali keluarnya Yunus bin Matta. Sementara nahkodanya itu kenal, iki sosok nonton raine we rai wong soleh. Rai wong soleh itu kelihatan loh, Pak, gitu kan. Jadi nek model-model kayak gini kan kayaknya udah rai wong soleh gitu kan gitu. Gitu. Ini nahkodanya jadi ulah iki kayaknya wong soleh, dibuang neng laut eman-eman gitu kan. Diundi 2 kali. Keluarnya Yunus bin Matta lagi. Masih nggak percaya, nahkoda itu masih nggak percaya. Diundi lagi 3 kali, ketiga kalinya yang keluar Yunus bin Matta lagi. Gini wis kena, wis ping telu kok gitu kan. Maka kemudian dilemparlah Nabi Musa. Nabi Yunus itu ke dalam laut. Fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia kemudian dimakan al-hut, jadilah dia itu orang yang hina. Dihukum oleh Allah. Dimakan al-hut. Al-hut itu ikan yang besar. Ternyata kalau tengok-tengok itu di YouTube ya, sekarang banyak itu. Wah, jebulnya ikan yang samudra itu ada yang besarnya itu luar biasa. Tapi bukan megalodon, bukan. Jenis paus biru. Paus biru itu badannya itu bisa mencapai sebesar pesawat Boeing 737. Panjangnya bisa mencapai 50 meter, bobotnya itu bisa mencapai 50 ton. Uniknya, nggak punya gigi-gigi tajam. Jadi koyo wong nyerok wae gitu kalau di lautan, tahu-tahu ikan itu pada di mulutnya itu kemudian disedot begitu saja. Bisa jadi yang makan Nabi Yunus ya jenis ikan kayak gini, sehingga ketika di dalam perut ikan itu masih hidup. Di dalam perut ikan inilah Nabi Yunus itu kemudian memohon kepada Allah, ngakoni kesalahan dan dosa-dosanya. Ya. Sehingga dia itu kemudian berdoa di kedalaman laut yang dalam. Ya.
di dalam 3 kegelapan. Kegelapan dalamnya laut, kegelapan perut, gitu kan, dan kegelapan malam, perut ikan. Dia menyeru di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, ada orang yang suaranya lirih tapi terdengar sampai ke ujung langit. Sampai kemudian malaikat itu gaduh dengannya, ya Rob, ini suara yang sering kami dengar ya Rob, tapi ini dari kedalam, dari kejauhan, suaranya sangat lirih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para malaikat itu kemudian memohonkan agar diberi jalan keluar, diberi mahroja. Akhirnya 3 hari di dalam perut ikan, Allah keluarkan. Itulah yang disebut mahroja. Tapi menariknya, setelah dikeluarkan, di dalam kelanjutan ayatnya, Allah Ta'ala niku ngendika, Lau annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih, sungguh aku biarkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Andai bukan orang soleh, dibiarkan oleh Allah sampai hari berbangkit. Oh, ternyata bukan hanya sekedar doa itu tadi. Sekalipun doa itu tadi dilegitimasi sama Nabi SAW, sinten tiangnya sing donga kali dongane Nabi Yunus sak wekdal teng padaran ewa, masalah yang dihadapi akan ditolong oleh Allah. Tapi ternyata nggak cukup dengan doa itu, karena ada persyaratannya. Yunus sebelumnya adalah sosok yang soleh. Sebelumnya Nabi Yunus adalah orang yang suka berdoa kepada Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, senang maupun susah. Kuncinya di situ. Sementara kadang kita ndongannya ngeragi susah toh. Jadi kami sampaikan, sing wadon wani karo sing lanang, anaken dugal-dugal wis pirang wulan ora nyambut gawe, duit ora duwe, kendil jomplang, omah ngontrak wis entek kontrakan. Agar lagi kondisinya ya gue lo ora tahu Senin Kemis dadak Senin Kemis, ora tahu tahajud dadak tahajud, dongane temenanan karo nangis. Neng begitu uripe kepenak, awake sehat, duwite pirang-pirang. Senin Kemis Ramadan be kaya den geblas. Tahajud dongane wis ngecamprang. Nek lagi susah sih kaya khusyuk banget ya Rob, duit ya Rob gitu ya, dongannya kayak gitu ya, duit ya Rob gitu, pokoknya karo nangis temenan gitu. Tapi barang uripe kepenak gimana? Orang tahu dongan, rasanya wis yang dewe, kalau urusan dongan dan wis yang dewe. Jangan heran ketika menghadapi masalah kok kemudian kita mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu kayak kita itu gesek ATM dengan orang duwe saldo. Mudeng ora. Komentar itu ya cuma saldo Anda tidak cukup gitu kan. Ya sama. Dong ketika kita senang nggak mau pernah nyuwun dumateng Allah, kok tahu-tahu ketika susah baru kita itu ndep menengadahkan tangan. Allah nggak dengar doa kita. Allah tidak kabulkan doa kita. Gitu. Nabi Yunus itu bisa mendapatkan mahroja jalan keluar. Kenapa? Dia orang soleh. Dia itu orang yang berdoa baik dalam kondisi susah maupun senang. Dia itu berdoa kepada Allah itu baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Maka kata Nabi, man syara ayustajaballahu doa fil sidah wal qurrab, siapa yang kepengin doanya itu mustajab ketika menghadapi bahaya atau menghadapi kesulitan, fal yuksir doa firoho, perbanyak doa ketika senang. Jadi orang yang kalau lagi senang kok senang donga, kui koyo wong nek lagi duit senang nabung. Bisa dipahami ya? Orang yang kalau lagi senang banyak donga, kui koyo dene wong nek lagi ombe rezekine senang nabung. Ketika lagi susah, gesek ATM, keluarnya apa? Duit, karena sering nabung. Ning anu nek lagi senang ora tahu nabung, begitu menghadapi susah kok gesek neng ATM, gimana? Ora isi. Seperti itu. Mahroja ya seperti itu. Dan pelajaran menarik lagi, ada saatnya kita menghadapi problematika hidup ini, nggak usah berpikir solusinya begini-begini, nggak usah. Serahkan kepada Allah. Nabi Yunus kan gitu, nggak kemudian ya Rob, keluarkan kami dari perut ikan ya Rob. Enggak, bahasanya nggak gitu. Ngakui salah tok wae, ditolong sama Allah.
Kadang kita itu donga itu tidak mustajab itu kenapa? Orang gelem ngaku salah karo Gusti Allah. Bahkan kadang mungkin nantang-nantang, ya Allah, kurang apa nyong? Ujarku sholat jamaah 5 waktu, saben malam jemuah ngaji, gitu kan. Ning den kaya kiye bae ya Gusti Allah, gitu kan. Nah kita malah protes gitu kan. Orang gelem ngaku salah tok nanti ditolong oleh Allah kok. Pokoknya ngaku salah. Nabi Yunus kan gitu. La ilaha illa anta. Mboten enten ilah, mboten enten sesembahan kejawi namung panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan. Inni kuntu minadh dhalimin. Kula ngakeni nek kula niku tiyang zalim. Allah Ta'ala. Coba kalau lagi di kedalaman 3000 meter, di dalam perut ikan, kemudian donga, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan, ya Allah. Kadang kita kan berpikirnya pragmatis, toh, simpel-simpel saja. Ketika berpikir tentang problematika hidup, berpikirnya simpel. Begitu kita menghadapi mungkin seperti Nabi Yunus, dongannya, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan, ya Allah. Di kedalaman 3000 meter, dikeluarkan, coba. Kira-kira gimana? Urip apa mati? Malah mati. Kadang kita berpikirnya gitu kok, kalau lagi dapat masalah kita itu sudah punya pikiran, oh solusinya gini. Padahal solusi yang kita pikirkan belum tentu itu jadi maslahat bagi kita. Ada saatnya menghadapi masalah, serahkan kepada Allah. Wis pokoknya diri, Allah niku badhe maringi dualan teng pundi sudah ikuti saja. Seperti itu. Ini yang namanya apa? Mahroja. Nah hari ini problematika hidup kita mungkin beda dengan problemnya Nabi Yunus. Yang mungkin kita terjebak dalam masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, dan seterusnya. Tapi tadi, wa mayyataqillaha yaj'alahu makhraja. Sinten tiyang sing takwa dumateng Allah, Allah badhe paringi dumateng tiyang wau makhraja. Jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Ini 3. Yang keempat, orang bertakwa akan diberi rizki min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Gimana? Dikasih apa? Rizki min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebentar ini agak macet ini. Ulang lagi. Poin ke-4 ya. Sekarang poin ke-4. Baik. Ini. Begini, dalilnya di dalam surat At-Talaq ayat 3. Tadi kita sambungkan ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi kan kami sampaikan di awal, seringkali kita itu mengukur yang namanya nikmat itu apa? Duit. Ya ini sudah, orang bertakwa juga disiapkan itu kok oleh Allah. Jadi jangan dikira lah, balasannya ngebentang akhirat, yang menu rasanya kurang puas. Balasan sing nang dunia siapa? Ini ada bahwa orang bertakwa itu tidak cuma kelak di akhirat saja balasannya, di dunia disiapkan rizki min haitsu la yahtasib. Apa sih rizki min haitsu la yahtasib? Apakah harus jutaan? Apakah harus uang dalam jumlah yang sedemikian besar? Enggak, sering kami sampaikan enggak. Rizki min haitsu la yahtasib itu adalah rizki yang Allah jadikan sebagai pengganti pintu rezeki yang lain yang tertutup. Jadi ketika orang bertakwa itu menghadapi problematika rezeki, pintu rezeki yang biasa dapatkan tertutup, Allah segera bukakan pintu lain sebagai penggantinya. Setiap kita kan sudah punya pintu rezeki yang biasa kita dapatkan. Ada yang pintu rezekinya tani, ada yang pintu rezekinya dagang, ada yang pintu rezekinya tukang kayu, ada yang pintu rezekinya tukang batu, ada yang pintu rezekinya itu adalah tukang pijat, ada yang pintu rezekinya ini, itu, dan seterusnya. Ada saatnya pintu rezeki yang biasa kita dapatkan itu tertutup, ada saatnya. Tapi orang yang bertakwa tidak dibiarkan oleh Allah kecuali segera dibukakan pintu lain sebagai penggantinya. Bisa dipahami? Adapun orang yang tidak bertakwa dijor.
Sehingga dia kemudian berpikir bagaimana caranya itu dengan akalnya, dengan kekuatan fisiknya gitu aja. Nek wong bertakwa enggak. Allah yang memberikan rizki min haitsu la ya. Coba saja. Bakul dawet. Jam 3 wis gawe cendol. Wis nyiapke kerambil sing bahan santen, wis gawe juru. Nembe bae metu ndorong gerobak jam 7. Brus udan. Kira-kira kepriwe kira-kira? Asem apa ora? Pangan dewek. Padahal jan nang mburi kendil jomplang wis ora duwe beras, anake kengelian, bojone telangsang nganti mrebes mili. Jajal. Jadi wong lanang menghadapi seperti itu kira-kira rasanya kepriwe? Padahal sing jeneng arep utang beras sekilo mari ngene tanggane kuwi nang ati kuwi perih banget. Beda lho ya. Utang 10.000 nggo tuku beras karo utang 10 juta arep nggo modal, gagah ndi jejel? Gagah ndi? Gagah sing utang 10 juta. Nah, arep utang 10.000 kok nggo tuku beras, mlaku ki kaya orang ngambah lemah. Gitu kan. Saking puyenge gitu kan. Arep duduk-duduk ngene tanggane bae lho, duduk-duduke iki jenenge ora temeka gitu kan, ora temeka gitu kan. Wong anu arep utang 10.000 nggo tuku beras. Padahal nang klambi nang omah kuwi wis dua daladun mbok ana kletakan 10.000 sing keri gitu kan. Kasur dibuka, bantal dibuka, ngisor lipetan kelambi itu didiliki jualan wis ora anak kletakan 5.000 acan be ora ana. Barang lagi teklik mlaku itu. Ana siklon lewat gitu. Arep maringan dikang gitu. Wong arep golek tutangan beras 10.000 arep jawab ora temeka wis meneng bae. Yo melu nyong melu gitu kan. Melu kon munggah nang glondong nang isor, rampung duwe duit 50.000. Sujud syukur Pak. Ya Allah, ora sida izin utang-utang beras maring tanggane. Ya Allah, saya dijaga sehingga kemudian tidak mengambil sesuatu yang Engkau haramkan dan seterusnya. Orang ini dapat 50.000 itu sujud syukur. Kenapa? Pintu rezeki dodol dawet hari itu ternyata tertutup. Allah ganti dengan pintu yang lain sebagai penggantinya. Itu rizki min haitsu la yahtasib. Jangan dikira bahwa rizki min haitsu la yahtasib itu kudu 12 juta, 20 juta, 10 juta. Enggak. Ini sehari diselamatkan saja sudah sangat bersyukur. Dan orang bertakwa tidak akan dibiarkan oleh Allah menghadapi problematika sehingga kemudian membuat dia hina dalam pandangan manusia, sehingga kemudian dia terjerumus mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Dikasih rizki min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Cuma kadang mungkin kita jadi bertanya juga, Pak, faktanya orang kota kayak kena tanggane nyongke. Sing ora tau ngibadah, gawene mau limo, umahe maglum-maglum, kendaraane kuinclong, keramike melong-melong, bojone moblong-moblong wis gitu kan. Tapi kayak sebelah jan sing gawene salat jamaah angger wengi deres tengah malam tahajud gitu kan. Senin Kemis ora tahu nglakoni, ora tahu puasa. Ora tahu lat. Ning malah umahe ngontrak, gendenge bocor, listriknya nyalur, anaknya bodoh-bodoh ngene. Gimana ini? Katanya tadi orang bertakwa diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ini kok kayaknya pemandangan yang ada di kenyataan kebalik. Sing takwa malah sengsara, sing ahli maksiat malah penuh nikmat. Anu kepripun jajal. Ngomong jenengan salah kesimpulan lah anggur kaya kowe nyong pancen sapete ngaji malah jan uripe rekasa banget kok. Lagi dodol ora tau payu ki bareng malam jemuah ngaji dodol ora payu gitu kan. Mulai ngesuk nyontok prei bae lah. Terus niku
Gimana ini tadi? Sing ora tau ngaji, sing ora tau sholat, sing ora tau ngibadah uripe kepenak, tapi malah wong sing berusaha untuk jadi orang yang bertakwa kasane kok uripe sengsara gitu loh. Anu kepripun niku, Cek? Jangan salah kesimpulan loh ya, jangan salah kesimpulan. Nanti barang kuliah nang joglo ana pengajian barang serba ngaji ya kula genyong nganggur bae ora ana sing perintah. Ya wong joglone rampung kan wis ora diperintah kok nyambut gawe. Mulai nge-spray wela ora usah ngaji. Dulu ya pernah saya ingatkan ya, idza ra'aitallahu yu'ti 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu. Yen jenengan mirsani, Allah kok maringi nikmat dunia dumateng tiang sing gawene maksiat. Kita kok melihat ya, ada orang yang kerjanya maksiat gitu loh. Kok malah dikasih nikmat dunia? Nikmat dunia ki apa? Ya rezeki omber, banda dunia mambrah-mambrah, karir yang kian menanjak, usaha yang sukses, badan yang sehat, tersanjung, dihormati, dirubah-subah dan seterusnya. Itu namanya nikmat dunia. Kok Allah kasih kepada orang yang kerjanya maksiat? Kata Nabi, fa innama huwa istidraj. Ketahuilah itu hanya istidraj. Istidraj itu sedang kayak layangan itu diunda. Gitu kan, diujo, gitu kan, dikasih oleh Allah bukan karena Allah sayang, tapi sebenarnya sedang dihukum oleh Allah. Jadi ingat ya, ada hukuman yang justru hukuman sing ketone nyenengna. Nanti bisa dibaca surat Al-An'am ayat 44 itu. Falamana suma dukiru bihi, ya, falamana suma dukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka berpaling dari peringatanku berpaling dari Al-Quran. Berarti dia itu tidak peduli dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, yang dilarang di dalam Al-Quran. Wis ora urus. Dilupakan, ayat Al-Quran itu dilupakan. Ternyata di dalam ayat itu Allah Ta'ala ngendika, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka berbagai macam pintu kesenangan. Golek rezeki kayaknya gampang banget, usaha sukses banget, karir kian menanjak, disanjung-sanjung, dipuja-puja, dibukakan berbagai macam pintu kesenangan. Tapi falama farihu bima utu, tatkala dia itu merasa bahagia, bangga dengan apa yang dia capai, fa'ahodnahum fa'idahum mublisun, maka kami timpakan kepadanya mereka itu bencana, maka ketika itu mereka itu akan berputus asa. Itu yang disebut dengan istidroj. Dikasih bukan karena Allah sayang, justru karena Allah hendak menghukum orang yang seperti itu. Maka kita jangan salah kesimpulan lah, bareng ngaji malah uripe dadi sengsara nyong ora arep ngaji, gitu bukan. Kae sing ora tau ngibadah, ora tau ngaji malah uripe kepenak nyong tok melu kaya kae bae. Ingat, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kalian itu enggak usah takjub, ora usah gumun banda dunyane wong sing ahli maksiat itu. Ora usah gumun. Kenapa? Innallaha yuridu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Allah itu hanya menghendaki dengan harta dan anaknya itu menjadi siksa bagi orang itu dalam kehidupan dunia, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak mereka ketika dicabut nyawanya dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau bisa kita seperti ini. Ini hadis qudsi. Allah Ta'ala ngendika di dalam hadis ini ya. Yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala. Berfirmanlah Tuhan kalian yang maha suci lagi maha tinggi. Ya ibna Adam. Ini Allah Ta'ala niku ngendika. Wahai anak Adam. Ini ya. Tafarrah li ibadati. Podo sungguh-sungguhlah di dalam kalian beribadah kepadaku. Allah Ta'ala dawuh napa? Supaya sungguh-sungguh beribadah kepadaku. Ya, sholat ya sing tenanan. Ya, ibadah yang lain kita tunaikan. Ketika kita mau berbuat seperti itu, Allah janji, amla qalbaka hinan. Aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup. Wa amla yadaika rizqon. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Nek gelem ngibadah tenanan, Allah jamin atine diwenehi rasa cukup, tangane dibeki rezeki. Ning kosok wangsulipun, yabna Adam, wahai anak Adam, la tabaat minni, sira ki aja ngedoh kelawan singsun. Menjauh dariku.
Kalau kamu menjauh dariku, fa'amla qalbaka faqron, aku akan penuhi hatimu dengan rasa fakir. Kurang terus. Wa amla yadaika suhlan, aku akan jadikan tanganmu sibuk. Sibuk ning ora cukup. Ada ya, orang yang kayak gitu ada ya. Esuk-esuk direwangi dodol bubur, awan wiyata bakti, sore nang sawah karo ngarit ya duwe sawah ya duwe wedhus, wengi dodol angkringan karo nyambi ojek online. Bisnisnya pira jajal? Bisnisnya pira? Pirang-pirang ning rezekine ora cukup. Jebul salat ora tau, ibadah ora tau, memper, sibuk ning ora cukup. Maka kalau bisa kita yang seperti ini, tafarruh li ibadati, sungguh-sungguh di dalam beribadah kepadaku. Allah janji, amla qalbaka hinan, aku akan jadikan hatimu itu rasa kaya. Ning ora gurasane tok, wa amla yadaika rizqan, aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Mas, inilah Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsadakumullah, gambaran bahwa orang bertakwa itu enggak cuma surga bensin tengah akhirat, di dunianya sudah dapat jaminan. Nah kita ngaji malam Jumat jane tujuannya gitu, saya tua, saya takwa. Siap enggak? Siap. Yang urusannya gue jaga anak cucu kita juga kok. Gitu kan. Jadinya kita itu enggak hanya sibuk dunia, dunia itu kan itu bersedih banget, gitu kan. Digawe rekasa kayak apa ya olihen ora piraha jane. Ditung-tung ora piraha, gitu kan. Ya. Ya kita coba kejar yang sifatnya yang abadi dan ternyata ternyata tidak cuma nanti di akhirat, di dunianya sudah dikasih. Tua dijaga fisik dan akalnya. Anak cucu dijaga dalam urusan dunia. Menghadapi problematika dikasih mahroja. Sempit rezeki Allah kasih pintu lain. Rizki min haitsu la yahtasib. Bahkan di poin kelimanya ini, garis bawah aja. Orang bertakwa itu segala urusannya akan dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sinten tiange sing takwa dumateng Allah, Allah badhe dados semua bisnisnya, semua urusannya akan jadi mudah. Wis Allah niku kok gampang kayak urusan kula panjenengan. Enggak ada manusia yang bisa mempersulit urusan kita. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kados mekaten ini menduane koyone kok wis ngawe-awe. Jenengan yo kayane yo ora wani, nek kula sek matur terus manteng kabeh gitu kan. Padahal yang ganjel men orang ngantuk ya silahkan gitu kan tidak. Nek kayane kok pekewuh ya kita skores dulu, monggo di resepi mangke kali mungkin diskusi tadi saya kembalikan dulu kepada Kak Rosi Ganteng ini ya. Demikian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Bilatus sudah menyampaikan materi takwa. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Halo.